Halo guys, kenalin nama aku Obiart Florian Duha. Aku dari Komunikasi. Halo, kenalin nama aku Tania dari Prodi Teknik Perminyakan. Halo guys, nama aku Maria dari Prodi Teknik Perminyakan. Hai semuanya, kenalin aku Karin dari Ekonomi. Hello everyone, kenalin aku Mutiara, aku dari Komunikasi. Halo gengs, aku Sofia dari Komunikasi. Halo nama aku Yohanes dari Teknik Perminyakan. Halo Meners. Sosial, tempat tinggal, atau lingkungan keluarga? Oh, di lingkungan keluarga kebetulan paman saya itu sempat menikah sama orang yang beda agama. Kemudian tante saya juga pernah punya suami yang beda agama juga. Jadi bisa dibilang sih banyak culture-nya, banyak agamanya ya, multicultural. Oh ya, kebetulan waktu aku SD ya, temanku tuh ada Buddha 3 orang. Itu aku pernah masuk wihara. Itu kalau misalkan kalau kalian mau keluar gitu dari wiharanya itu, kalian tuh mundurnya tuh harus jangan membelakangi Tuhan mereka gitu. Iya. Pertama kali terlintas di benak kamu ketika dengar kata toleransi antar agama? Yang pertama kali terlintas ya, toleran. Itu tuh kalau menurut aku lebih ke kayak menghargai sih. Apalagi kita tinggal di negara yang emang berbagai macam agama tuh ada ya. Nah, aku yakin banget di setiap agama tuh pasti udah diajarin tentang toleransi. Nah, yang terlintas di benak aku kalau contohnya toleransi itu saling menghargai satu sama lain dan saling menghargai keberagaman. Sebenarnya di setiap agama itu toleransi itu tetap sama sih, kayak kita saling menghargai, respect satu sama lain, dan yang paling penting kita tahu gimana cara hidup agama yang berbeda-beda, terutama di daerah kita sendiri gitu. Ya pastinya menghargai ya kan Kak. Apalagi kayak sekarang ini zamannya buka puasa kan. Ya walaupun uang kita ada untuk membeli makanan itu, ya kalau mau makan sembunyi-sembunyi lah. Nah. Ya. Enggak sih. Kalau Tuhan bisa nge-tweet, kira-kira tweet apa yang pertama kali Tuhan? Menurut aku kalau contohnya Tuhan itu bisa nge-tweet, tapi nggak tahu ya kalau bisa atau enggak, dia pasti akan bilang, dan ini menurut aku juga, hai anak-anakku bertobatlah gitu. Ya gitu. Karena pasti kan manusia itu selalu melakukan dosa. Jadi melalui kata-kata itu mungkin Tuhan bisa mengingatkan umatnya. Seperti itu guys. Mungkin gini ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau aku menyakiti dirimu sama seperti aku menyakiti diriku sendiri gitu. Fitur aplikasi, kalau seandainya puasa itu punya fitur aplikasi, kira-kira aplikasi apa yang paling sering Tania pakai? Fitur aplikasi apa nih maksudnya? Buat contohnya mungkin dari jam. Jadi tadi punya aplikasi jam bisa dimajuin jamnya terus biar lebih cepat buka puasanya. Kalau aplikasi sih kayaknya aku nggak mau ya. Mungkin boleh diganti pertanyaan nggak ke daerah lain gitu, boleh? Misal kalau kan kita kan regionnya kan beda-beda ya. Boleh. Pasti ada yang puasanya 12 jam, 8 jam. Even ada yang 1 jam di Rusia ya kemarin. Kan di dunia ini tuh punya banyak banget bahasa. Nah, kalau doa bisa dilakukan dalam bahasa apa aja, kira-kira ada mode auto translate nggak? Nggak ada, kalau menurut saya. Kenapa gitu bang nggak ada? Karena setahu saya seperti contohnya bahasa Roh Kudus itu tidak bisa ditranslate secara detail. Kalau manusia, karena bahasa Roh Kudus itu langsung diucapkan, terus tapi Tuhan itu pasti mengerti, apalagi bahasa hati kan. Tuhan pasti mengerti, jadi dia mengerti dalam bahasa apapun kalau kita berdoa. Boleh dicontohin nggak bahasa Roh Kudus? Sabla seperti itu. Ya kan? Maaf Tuhan. Semuanya, jika toleransi antar agama itu bisa dijadikan super power, menurut kamu siapa yang punya kekuatan paling keren? Maksudnya kayak mana itu Kak? Maksudnya itu kayak kekuatannya yang bisa terbang atau yang bisa mengubah air jadi anggur. Ya itu sih, pengen apa? air jadi anggur. Kenapa? Ya biar enak. Anggur apa? Amer. Enggak. Malu-malu ya. Gitu ya, mau tapi nggak mau. Nggak ada agama satupun sih, soalnya ya gimana ya?
Karena ini toleransi, jadi nggak ada yang bisa kita bilang agama ini superpower ataupun mungkin agama ini lebih unggul dari satu sama lain. Kalau mau nanya, sekarang pertanyaannya bercanda aja sih. Pilih pacar atau agama? Agama dong. Agama dong. Kalau pacaran beda agama itu menguji iman kita. Jadi kita tuh lebih cinta kepada dirinya, pasangan kita, atau prioritaskan iman kita kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya ujian. Tapi sejauh ini kalau pacaran seagama lebih banyak dapat yang modelan kayak Yudas. Sophia kalau boleh milih nih, masuk surga lewat jalan pintas atau masuk surga dengan penuh tantangan? Tantangan dong. Kenapa tuh? Kalau apa ya, kalau pintas tuh kayak nggak ada tantangannya gitu loh, kayak terus ngapain gitu hidup di dunia gitu kan, gara-gara ya kita ngegodain si Adam gitu kan, mereka makan buah kuldi kan, nah kan tujuannya kan ke bumi kan buat nyari pahala juga kan gitu. Jadi ya kita di sini apa ya, kayak main game gitu lah. Pacaran sih nggak mungkin, hampir mau ya waktu itu, karena nggak jadi juga, mungkin bukan jalannya. Mungkin kalau misalkan selama ini belum pernah sih kalau pacaran beda agama. Alhamdulillah satu agama. Itu cukup ini ya, challenging pertanyaannya karena belum sempat ngerasain gimana rasanya masuk surga gitu. Mungkin masuk surga lewat jalan pintas itu bisa, tapi lebih baik kalau ada yang dengan tantangan, mungkin bisa lebih membuat kita lebih sadar akan kuasanya. Kenapa kalau hujan sering dibilang hujan berkah, tapi kalau panas tuh nggak pernah dibilang panas berkah? Oh, karena kan hujan itu dingin kan. Entah apa ya aku bilang ya. Hujan itu kayak melambangkan surga kan damai kan, dingin ya. Hujan turun. Tahu sih surga itu damai? Ya kan udah pasti masuk surga Kristen. Mati suri. Maaf. Sekarang mau tebak. Ayo susul dia. Oke. Tebak-tebakan lambang dari agama. Kalau ini lambang agama apa sih? Islam. Kayak siapa sih? Hah? Kayak siapa? Ay, kurang aja. Sudah. Kayak makasih Maria. Oke, bye-bye. Derengma disompeak di pusu-pusukon si pandope goarmu berengma. Udah cukup.